Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dari My channel yang senantiasa menemani teman-teman semua, baik dalam belajar CPNS, P3K, atau dan sekarang itu kita sudah belajar tentang PPG ya. Ini salah satu event penting yang harus teman-teman laksanakan dalam rangka untuk mendapatkan sertifikat pendidik, dan itu gunanya banyak sekali ya bagi teman-teman yang belum lolos P3K. Kalau dapat sertifikat pendidik di tahun-tahun sesudahnya ini nanti kan nilainya jadi maksimum gitu ya, jadi tidak kalah bersaing lah gitu. Oke, kali ini kita akan bahas tentang bedah kisi-kisi soal pretest PPG PGSD 2022 bidang profesional. Jadi kita mulai dulu dengan bidang profesional. Untuk konten kali ini kita bedah kisi-kisinya di part 1. Kita akan sesuaikan profesional dulu sampai selesai, baru kemudian pedagogik, dan itu nanti semuanya didasarkan pada kisi-kisi. Banyak teman-teman yang bertanya tentang kisi-kisinya, soalnya sudah sesuai kisi-kisi apa belumnya? Jawabannya adalah sudah. Nah, buktinya seperti ini teman-teman. Maka kita akan bedah masing-masing soal itu per kisi-kisinya, gitu ya. Oke, silahkan teman-teman simak baik-baik. Nah, kisi-kisi soal untuk matematika ya. Matematika yang pertama itu KI satunya atau kompetensi inti satunya adalah menguasai pengetahuan konseptual, prosedural, serta keterkaitan keduanya dalam konteks materi aritmatika, aljabar, geometri, trigonometri, pengukuran statistika, dan logika matematika. Nah, kompetensi mata pelajaran dalam hal ini matematikanya ya, menerapkan konsep relasi, fungsi linear, dan pemecahan masalah. Nah, yang ketiga indikatornya adalah menganalisis konsep aljabar dalam pemecahan masalah. Nah, di sini materi utamanya adalah relasi fungsi ya. Contoh soalnya seperti apa dan soal-soal yang keluar. Jadi kita kasih contoh itu soal-soal yang keluar di tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Biasanya tahun 2017 sampai 2019 itu soalnya ya mirip-mirip lah, bahkan ada yang banyak yang sama gitu ya. Oke, soal-soal pada KI 1 itu seperti ini. Ini contohnya. Diketahui garis lurus dengan persamaan 2y tambah x kurangi 3 sama dengan 0. Persamaan garis berikut yang sejajar dengan garis tersebut adalah titik-titik. Jadi kalau nanti teman-teman ada soal seperti ini mengindikasikan bahwa ini adalah soal untuk menguji KI 1. Caranya bagaimana? Di situ ada kata-kata sejajar gitu ya. Kata-kata sejajar itu jika syaratnya itu jika gradiennya sama. Jadi gradien yang diketahui, garis yang diketahui dengan opsi pilihan gandanya harus sama gitu, intinya seperti itu. Lalu cara menentukan gradiennya seperti apa? Kita lihat ya, kita tulis dulu persamaan garisnya kan 2y tambah x dikurangi 3 sama dengan 0. Caranya adalah teman-teman pisahkan antara x dan y gitu ya. Di situ 2y tambah x dikurangi 3 sama dengan 0, pada persamaan ini kan x dan y-nya, 2y dan X-nya itu kan masih dalam satu ruas, yaitu ruas kiri. Maka kita harus pisahkan Y dan X-nya. Nah, kita pindahkan yang X ya. Boleh teman-teman memindahkan yang Y dulu, boleh. Itu ya, paham ya? Oke, setelah dipindahkan, teman-teman tinggal menentukan gradiennya mudah sekali. Tinggal koefisien X atau angka di depannya X dibagi koefisien Y atau angka di depannya Y. Angka di depannya X dilihat itu teman-teman, min. Min itu mengindikasikan bahwa min itu artinya min 1 itu. Angka di depannya Y 2. Jadi min 1 per 2. Artinya apa? Min 1 dibagi 2 artinya min setengah. Jadi gradien yang diketahui pada soal itu min setengah. Sekarang kita akan cek. Opsi A sampai D itu masing-masing gradiennya berapa. Yang A, caranya sama ya. 2Y dikurangi X dikurangi 3 sama dengan 0. Kita pisahkan X dan Y-nya. Jadi 2Y sama dengan itu, min X itu pindah ruas kanan jadi plus X kan gitu ya. Jadi plus X plus 3. Min 3 pindah kanan juga plus 3 kan. Jadi gradiennya sama, yaitu koefisien X dibagi koefisien Y. Koefisien X-nya kan di situ tidak ada angkanya, artinya angka 1. Jadi 1 per 2. Ya, jadi gradien dari garis A itu 1 per 2. Atau setengah. Berarti tidak sama. Berarti bukan yang A. Yang B, teman-teman coba lihat itu yang B. Itu karena Y dan X-nya itu sudah berbeda ruas. Y di ruas kiri, X-nya di ruas kanan, maka tinggal langsung masukkan saja rumusnya. Gradiennya adalah koefisien X dibagi koefisien Y. Koefisien X di situ kan min setengah, koefisien Y 1. Jadi min setengah dibagi 1, semua bilangan kalau dibagi 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, maka jawabannya min setengah.
Kemudian yang C itu Y sama dengan setengah X dikurangi 7 karena Y dan X-nya sudah berbeda ruas, maka kita tinggal masukkan gradiennya KX dibagi KY, KX-nya adalah setengah, Y-nya adalah 1 ya, KY-nya. Jadi setengah dibagi 1 setengah. Yang D itu 2Y tambah 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Ini karena Y dan X-nya masih dalam satu ruas, silakan teman-teman over ruas dulu gitu ya. Jadi 2X-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi 2Y sama dengan min 2X plus 3. Karena min 3 pindah ruas jadi plus 3 gitu ya. Gradiennya tinggal KX dibagi KY. KX-nya min 2, KY-nya 2. Min 2 bagi 2 sama dengan min 1. Nah, karena tadi syarat sejajar adalah gradiennya sama, maka jawaban yang tepat adalah opsi B. Oke, variasi soal berikutnya seperti ini teman-teman. Jadi ada tipe yang tadi, ada yang tipe seperti ini pada kompetensi inti 1 gitu ya. Dua garis lurus berikut yaitu 4X dikurangi Y ditambah 2 sama dengan 0. Garis kedua Y sama dengan 4X tambah 1 diminta untuk mencari hubungan dua garis itu. Apakah berpotongan di beberapa titik, sejajar, berpotongan di dua titik, atau tegak lurus. Jadi teman-teman teorinya seperti ini teman-teman. Nanti kalau ada soal berarti teman-teman harus menganalisa gitu ya. Nah kalau sejajar tadi kita sudah belajar ya sejajar. Kalau sejajar itu gradiennya harus sama. Itu ingat-ingat ya teman-teman. Yang kedua, kalau berpotongan itu gradiennya harus berbeda. Ya. Kemudian kalau tegak lurus maka hasil kali kedua gradiennya harus negatif 1. Hasil kalinya. Oke. Jadi sampai sini paham dulu ya. Oke, sekarang kita akan analisa. Kita akan mencari dua gradien dari dua garis ini. Gitu ya. Garis pertama kita tulis dulu seperti ini. 4X dikurangi Y tambah 2 sama dengan 0. Cara mencari gradien seperti tadi ya. Pisahkan X dan Y karena di sini X dan Y masih dalam satu ruas kan. Jadi begini. 4X sama dengan min Y-nya kita pindah ke kanan. Jadi min Y jadi plus Y kan gitu ya. Atau Y saja. Plus 2 jadi min 2. Gitu ya. Kemudian kita tinggal tulis rumusnya. Mencari gradien tadi adalah KX dibagi KY. KX-nya adalah 4, KY-nya 1 kan gitu ya. Y tidak ada angkanya artinya 1 ya. 4 bagi 1 4. Oke, sekarang kita cek garis keduanya. Y sama dengan 4X tambah 1. Karena di situ Y dan X-nya kan sudah berbeda ruas kan gitu ya teman-teman. Karena berbeda ruas maka kita tinggal masukkan saja langsung rumusnya. KX dibagi KY. Ketemunya 4 dibagi 1, 4. Nah, karena dua-duanya sama-sama 4, maka ini tergolong kategori sejajar. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Oke, sekarang masuk ke kompetensi inti 2 ya. Jadi kompetensi inti 1 tadi hanya seperti itu modelnya ya, teman-teman. Kompetensi inti 2 ini menguasai pengetahuan konseptual, prosedural, keterkaitan keduanya dengan konteks aritmatika sama ya seperti tadi ya. Yang berbeda adalah kompetensi mata pelajaran dan indikatornya gitu ya. Kita lihat kompetensi mata pelajarannya melatih konsep sistem persamaan linear dengan pemecahan masalah. Jadi nanti teman-teman itu disediakan soal-soal tentang sistem persamaan linear dua variabel gitu ya. Bagaimana soal-soalnya? Silakan teman-teman simak berikut ini. Kita mulai saja untuk soal-soal di KI 2-nya seperti ini teman-teman. Menyelesaikan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dengan dua POB atau dua variabel ya. 2X dikurangi Y sama dengan 4 dan X dikurangi 2Y sama dengan 8. Jadi kita hanya diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian. Nah caranya macam-macam ya. Saya pernah mengajarkan matriks, saya pernah mengajarkan eliminasi, dan sekarang saya mau teman-teman itu punya literasi yang lain yaitu cara substitusi. Skemanya bagaimana? Oke. Silakan teman-teman simak. Pertama kita tulis dulu persamaan, salah satu persamaan. Yang depan dulu kita tulis ya. 2X dikurangi Y sama dengan 4. Gitu ya. Kita pisahkan X dan Y-nya. Jadi min Y-nya kita over ke kanan jadi kan plus Y atau Y. 4-nya kita over ke kiri. Jadi min 4. Ya supaya nanti menjadi Y sama dengan titik-titik. Atau teman-teman bisa mengubah menjadi X sama dengan titik-titik. Kalau seperti ini X sama dengan titik-titik kan bentuknya pecahan tidak enak. Kita pindahkan yang Y saja. Gitu ya. Oke.
2x dikurangi 4 sama dengan Y kan sama dengan Y sama dengan 2x dikurangi 4. Kan tinggal dibalik kan sama saja. Ya. Oke, kita punya persamaan ini. Kemudian persamaan ini kita akan masukkan di persamaan kedua. Kita tulis persamaan duanya kan seperti ini. Jadi nanti ketika ada Y, teman-teman harus menggantinya dengan 2x dikurangi 4. Nah, catatannya dalam mengganti itu dikasih kurung kan gitu ya. Jadi ketika ada persamaan X dikurangi 2Y sama dengan 8, Y-nya kita ganti 2X dikurangi 4. Oke gitu ya. Jadi X dikurangi 2, dalam kurung Y-nya diganti dengan 2X dikurangi 4. Sama dengan 8. Nah, itu X min 2 dikalikan 2X kan min 4X. Min 2 kali min 4 kan ketemunya plus 8. Ya. Jadi X dikurangi 4X tambah 8 sama dengan 8. Nah, X dikurangi 4X kan negatif 3X. Gitu ya. 8-nya oper ke kiri. Jadi 8 dikurangi 8. Nah, jadi X-nya kan 0. 8 dikurangi 8 kan 0. Jadi min 3X sama dengan 0. X-nya juga harus 0 kan gitu. Otomatis ya. Oke. Nah, karena X-nya ketemu 0, kita masukkan salah satu persamaannya. Nah, persamaannya kita pilih yang salah satu aja. Boleh yang 2X dikurangi sama dengan 4, boleh yang X dikurangi 2Y sama dengan 8. Suka-suka teman-teman. Nah, kita pilih yang 2X dikurangi Y sama dengan 4 saja. Nah, kita gantikan X dengan angka 0. Jadi 2X dikurangi Y sama dengan 4, X-nya diganti 0. Jadi 2 kali 0 dikurangi Y sama dengan 4. Kan gitu ya. 2 kali 0 kan 0. Tidak usah ditulis, jadi min Y sama dengan 4. Maka Y-nya ya kebalikannya, min 4. Kan gitu. Jadi himpunan penyelesaiannya kita tuliskan, kalau menulis himpunan penyelesaian itu X-nya dulu yang ditulis. X-nya adalah 0, Y-nya adalah negatif 4. Jadi jawabannya adalah 0, negatif 4. Nah, variasi soal yang lain seperti ini. Caranya sama. Ya, caranya sama. Di situ persamaannya ada 2. X dikurangi Y sama dengan 5. Yang satunya adalah 2X dikurangi Y sama dengan 3. Oke, caranya sama ya. Kita tuliskan dulu. Jadi teman-teman boleh coba. Kalau sudah paham boleh coba. Silakan teman-teman siapkan pulpen dan kertasnya. Mencoba ini. Dengan cara substitusi. Ya kan, supaya nanti tambah bagus lah. Tambah banyak literasinya. X dikurangi Y sama dengan 5. Tadi caranya bagaimana? Kita pisahkan X dan Y. Nah, kita tukarkan. Jadi min Y-nya kita pindahkan. Jadi min Y pindah ke kanan kan jadi plus Y. Jadi 5 plus Y. Gitu ya. Kita dapat X sama dengan 5 plus Y. Sekarang kita masukkan pada persamaan kedua. Ini persamaan 2 kita tulis dulu. Setiap kali ada X di situ, lihat atasnya. X sama dengan 5 plus Y itu artinya setiap kali ada X bisa diganti dengan 5 tambah Y. Oke gitu ya. X diganti 5 tambah Y. Oke, kita lihat sekarang 2X. Artinya X-nya kita ganti 5 tambah Y. Jadi 2 dalam kurung 5 tambah Y. Kemudian baru dikurangi Y sama dengan 3. 2 kali 5, 2 kali 5, 10. 2 kali Y kan 2Y. Jadi 10 ditambah 2Y dikurangi Y sama dengan 3. 2Y dikurangi Y kan 1Y atau Y itu sendiri. Jadi 10 tambah Y kan sama dengan 3. Maka Y-nya pindahkan 10-nya ke ruas kanan. Jadi 3 dikurangi 10. Jawabannya negatif 7. Nah, ketemu Y-nya adalah negatif 7. Setelah ini tadi bagaimana? Kita masukkan di salah satu persamaannya tadi. Ambil yang depan boleh, belakang boleh. Saya ambil yang depan aja ya. X dikurangi Y sama dengan 5. Kita gantikan Y dengan negatif 7 ya. Jadi X dikurangi dalam kurung negatif 7 sama dengan 5. Dikurangi negatif artinya kan ditambah. Jadi X tambah 7 sama dengan 5. 7-nya pindah ke kanan. Jadi plus 7 kalau pindah ke kanan jadi negatif 7 kan. Jadi 5 dikurangi 7 ketemunya negatif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya X-nya dulu yang ditulis negatif 2, negatif 7. Nah seperti ini. Jadi teman-teman bisa mencoba dengan berbagai metode gitu ya. Yang menurut teman-teman itu lebih mudah diterima gitu ya. Oke. Masih soalnya sama. Jadi untuk KI-nya itu KI yang ini itu semuanya modelnya sama, yaitu menentukan himpunan penyelesaian. Tipe varian soalnya seperti ini. Jadi mungkin teman-teman dapat yang ini, mungkin teman-teman dapat yang tadi gitu ya. Oke.
Caranya sama, kita langsung jawab saja ya. Teman-teman boleh coba dulu, di post dulu, kemudian dicoba. Ya, tulis dulu persamaan salah satu, pisahkan X dan Y, jadi itu min Y-nya pindahkan ke kanan kan, jadi sudah terpisahkan ya. Jadi 4-nya pindahkan ke kiri, jadi 2X dikurangi 4 kan sama dengan Y. Min Y pindah ruas jadi Y. Oke, nah, ini tulisannya tidak enak, kita tulis Y-nya di depan saja, kan sama tadi ya. Di Y sama dengan 2X dikurangi 4. Sekarang kita masukkan ke persamaan kedua. X dikurangi 2Y sama dengan 8. Y-nya tadi 2X dikurangi 4. Jadi setiap kali ada Y kita gantikan dengan 2X dikurangi 4. Oke, jadi seperti ini. X dikurangi 2 dalam kurung. Nah, Y-nya diganti. Setiap kali ganti kasih kurung ya, supaya nanti tidak lepas gitu ya. Min 2 kali 2X dan min 4X. Min 2 kali min 4 plus 8. Jadi seperti ini. X dikurangi 4X kan ketemunya min 3X. Tambah 8 sama dengan 8, maka X-nya 0. Kan gitu ya. X-nya 0. Nah, sekarang kita masukkan salah satunya. 2X dikurangi Y sama dengan 4. X-nya kita gantikan 0 gitu ya. Jadi 2 kali 0 dikurangi Y sama dengan 4. 0 dikurangi Y sama dengan 4 kan gitu. 2 kali 0 kan 0. Min Y sama dengan 4. 0 dikurangi Y kan ya min Y itu ya. Maka Y-nya tinggal sebaliknya. Kalau min Y sama dengan 4, maka Y-nya berapa? Ya, min 4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 0, negatif 4. Gini, ya. Oke, sekarang kita masuk ke kisi-kisi yang ketiga untuk profesional matematika. Itu kisi-kisi nomor 3-nya. Kita langsung ke KM aja ya, karena KI 3-nya sama, KM-nya. Membedakan konsep sistem persamaan linear dan dalam pemecahan masalah. Jadi nanti ada unsur memecahkan masalah. Jadi kita akan menggunakan kemampuan kita tadi di KI kedua tadi untuk memecahkan masalah. Contohnya seperti ini. Nah, contoh ini kita ambil dari soal-soal asli yang pernah keluar ya. Oke, kita masuk saja ke contoh soalnya untuk bagian pemecahan masalah. Soal-soal pemecahan masalah tentang sistem persamaan linear dua variabel. Contohnya seperti ini, teman-teman. Ali mempunyai uang 2 kali uang Budi, Caca mempunyai uang 25.000 lebih banyak daripada uang Ali. Agar jumlah uang mereka paling sedikit 125.000, maka paling sedikit uang Caca adalah titik-titik. 20.000, 55.000, 65.000, atau 40.000 gitu ya. Tips untuk mengerjakan soal ini adalah teman-teman harus bisa mengubah per kalimatnya menjadi model matematika. Kita kasih contoh di situ adalah Ali, Budi, dan Caca. Kita anggap A, B, C gitu ya. Oke, kita baca kalimat pertamanya. Ali mempunyai uang 2 kali uang Budi. Berarti kita bisa tulis A sama dengan 2B ya. Kemudian kalimat kedua, Caca mempunyai uang 25.000 lebih banyak daripada uang Ali, berarti lebih banyak ada tambahnya ini ya. Jadi Caca itu berarti uang Ali ditambah 25.000. Oke. Dari A sama dengan 2B dan C sama dengan A tambah 25.000. Nah, kita bisa menggantikan di pernyataan 2 tadi, persamaan 2 tadi, A-nya bisa diganti 2B kan. Jadi kita dapat persamaan ini. C sama dengan 2B plus 25.000. Dari mana itu? Kan tadi A sama dengan 2B. Jadi setiap kali ada A boleh diganti 2B. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke kalimat ketiganya. Agar jumlah uang mereka, jadi A tambah B tambah C kan gitu ya. Paling sedikit itu lebih besar dari atau sama dengan. Ya. Jadi kita bisa tulis A tambah B tambah C itu harus lebih besar atau sama dengan 125.000. Ya. Kita masukkan A-nya tadi adalah 2B, B-nya tetap B, karena kita akan ubah menjadi B semua, C-nya 2B tambah 25.000 kan. Jadi kita bisa gantikan seperti ini. A-nya kan 2B, B-nya utuh B, C-nya kita ganti 2B tambah 25.000. Lihat atasnya itu di persamaan ketiga. Ya. Harus lebih besar dari 125.000. Oke, 2B tambah B kan 3B, tambah 2B lagi jadi 5B. 5B itu harus lebih besar. Nah, kita pindahkan yang 25.000 ke ruas kanan. Plus 25.000 pindahkan jadi min 25.000. Kan gitu ya.
Jadi 5B-nya itu 100.000. 125 dikurangi 25.000. 100.000. B-nya berarti ketemu, B-nya 100.000 kita bagi dengan angka 5 tadi. 5B kan gitu ya. Bagi 5. Ketemunya B-nya harus lebih besar dari 20.000. Itu B. Yang ditanyakan pada C, gitu ya. Pada C tadi rumusnya kan 2B ditambah 25.000. Persamaan 3 dilihat. Kita gantikan B dengan 20.000 ya. Jadi 2 kali 20.000 tambah 25.000. Jadi 40.000 tambah 25.000 ketemunya 65.000. Jadi paling sedikit si C itu harus punya uang 65.000. Nah, mekanismenya seperti itu, teman-teman. Pakai substitusi, gitu ya. Jadi jawabannya tepat adalah opsi C. Soal berikutnya, ini masih dalam kaitan dengan soal pemecahan masalah yang hubungannya dengan sistem persamaan linear dua variabel. Oke. Hasil bagi dua bilangan adalah 5. Langsung saja ya. Hasil bagi dua bilangan adalah 5. Kita misalkan bilangan itu A dan B. Maka A per B sama dengan 5. Kan gitu ya. Nah, A per B sama dengan 5. A-nya berarti B-nya pindah ruas. Kalau per itu pindah ruas jadi kali. A-nya sama dengan 5B. Kan gitu ya. B-nya ke kanan jadi kali kan. 5 kali B kan 5B. Oke. Kalimat pertama kita sudah buatkan modelnya. A sama dengan 5B. Sekarang kita baca kalimat keduanya. Jika jumlah dua bilangan bulat, berarti A tambah B itu 36. Kan gini ya. Nah, kita gantikan A-nya dengan 5B kan tadi. Sama caranya dengan tadi, substitusikan. Jadi 5B tambah B ketemunya 36. 5B tambah B kan berarti 6B. Jadi 36 maka B-nya ketemu 36 dibagi 6 ketemu 6. Ya, B-nya ketemu. Sekarang kita cari A, pilih salah satu persamaan. Kita ambil yang atas saja, yang nomor persamaan nomor 1 saja. Ya. A kan sama dengan 5B. B-nya 6. Maka kita gantikan B-nya dengan 6. 5 kali 6 kan berarti 30. B-nya ketemu 6, A-nya 30. Maka teman-teman bisa lihat langsung pertanyaannya di situ dilihat. Hasil kali kedua bilangan tersebut berarti A kali B kan. A kali B ya tinggal kita kalikan. A-nya 30, B-nya 6. 30 kali 6, 180. Nah, semudah itu sebenarnya teman-teman. Jadi teman-teman kalau mahir dalam substitusi, eliminasi, atau matriks nanti mengerjakan juga cepat. Ya. Jawabannya ini ya. Nah, untuk tipe-tipe soal seperti ini banyak sekali teman-teman. Ya mungkin teman-teman dapat 2 atau 2 nomor gitu ya. 2 nomor yang modelnya berbeda-beda. Kita sajikan semua supaya nanti teman-teman bisa paham. Oke, berikutnya seperti ini. Tentang umur. Gitu ya. Ini agak berat gitu ya. Biasanya teman-teman itu disuruh melogika seperti ini memang agak berat. Tapi kita akan coba jelaskan dengan cara yang sesederhana mungkin supaya teman-teman itu paham. Selisih umur ayah dan anak pertamanya adalah 26 tahun. Selisih umur. Kalau jumlah kan tambah, kalau selisih kan kurang kan. Jadi ayah dikurangi anak berarti 26 tahun. A dikurangi B-nya, anggap aja B-nya anak gitu ya. Kalau ayah anak semuanya kita kasih inisial AA gitu kan nggak enak. Jadi ayahnya A, B-nya adalah anak. Jadi A dikurangi B 26. Kalimat pertama sudah jadi model gitu ya. Sekarang kita masuk kalimat kedua. Jika 5 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Kalau 5 tahun yang lalu berarti umur ayah apa? A dikurangi 5 kan? Anaknya B dikurangi 5. Ya. Jadi A dikurangi 5 itu 5 tahun yang lalu umur ayah, B dikurangi 5, 5 tahun yang lalu anaknya. Kalau dijumlah jadi seperti ini kan. A min 5 ditambah B min 5. A min 5 tadi umur ayah 5 tahun yang lalu, B min 5 umur anak 5 tahun yang lalu. Dijumlah nilainya 40. Nah, kita sederhanakan ini. Min 5 dengan min 5 kan min 10. Jadi A plus B sama dengan 40 ditambah 5 tambah 5. Min 5-nya pindah ke kanan jadi plus 5. Min 5-nya pindah ke kanan jadi plus 5. Jadi 40 tambah 5 tambah 5. Jadi A plus B 50. Gitu ya. Dapat persamaan 2. Persamaan satunya tadi A dikurangi B 26. Persamaan 2-nya A plus B sama dengan 50. Teman-teman bisa menggunakan berbagai metode. Kita pakai ini aja.
A dikurangi B kan 26. Jadi kalau kita mau buat substitusi kan jadi seperti ini. Oh, ini kita buat yang anu aja ya, eliminasi aja ya, supaya cepat itu ya. Eliminasi itu juga ada keuntungannya. Kalau koefisiennya sama pakai eliminasi. Kalau berbeda seperti tadi pakai substitusi, tapi hasilnya tetap sama. A dikurangi B sama dengan 26, A tambah B 50. Kita jumlahkan saja. Ya, dijumlahkan. Karena di situ fokusnya adalah umur ayah. Jadi kita akan mencari A. Kalau dikurangkan nanti ketemunya umur anak dulu. Ya sama. Umur anak dulu baru cari umur ayah boleh. Kalau mau langsung ya ditambahkan saja. Jadi A tambah A kan 2A. Ya, lihat atas dan bawahnya tinggal dijumlahkan. A kan jadi 2A. Min B plus B. Kalau dijumlahkan min dengan plus kan habis. Tidak usah ditulis. 26 kita tambahkan 50 ketemunya 76. Kak, kalau dikurangkan boleh? Boleh. Nanti ketemu B dulu. Baru nyari A. Tapi hasilnya tetap sama gitu ya. Jadi A 38. Karena 76 dibagi 2. Kalau 2 kali A 76 maka A-nya ya 76 bagi 2. Ketemunya 38. A tadi adalah umur ayah sekarang. Jadi sekarang itu umur ayah itu 38 tahun. Pertanyaannya kita lihat sekarang. Umur ayah 2 tahun yang akan datang. Kalau sekarang 38, 2 tahun yang akan datang berapa berarti? Ya 38 kita tambahkan 2. Ketemunya kan 40 tahun. Jadi jawaban yang tepat adalah 40 tahun. Nah, soal berikutnya ini juga masih sama teman-teman. Tentang soal-soal pemecahan masalah sistem bersamaan linear 2 variabel. Ini agak berat nih, karena ada hubungan horizontal gitu ya. Hubungan horizontal. Jadi ada gabungan antar 2 materi, ya, baik dari aljabar dan juga dari geometri, gitu ya. Oke, kita lihat ya. Sebidang tanah berbentuk persegi panjang yang memiliki panjang 2 kali lebarnya. Kita langsung tulis saja ya. Panjang itu 2 kali lebarnya. Panjang kita simbolkan P, lebar L kecil. P kecil, L kecil. Jadi P itu 2L. Ya kan gini. Panjang itu 2 kali lebarnya. Kemudian diketahui kelilingnya 30. Oke, kita lihat ya sekarang. Keliling itu rumusnya kan 2P tambah L ya. 2 dalam kurung P tambah L. Kan gini ya. Kelilingnya kita masukkan 300 kan ya. 2 panjangnya kita gantikan dengan 2L kan P sama dengan 2L. Jadi setiap kali ada P kita ganti dengan 2L boleh. Jadi 2 kali 2L tambah L. 2L tambah L kan, nah ini boleh 300 bagi 2 dulu boleh. Begini juga boleh. 300 sama dengan 2 kali 3L. Bukan 31 itu ya, 3L gitu ya. Oke. Maka 300 kita bagikan 2 dulu. Boleh. Jadi 300 bagi 2 sama dengan 3L. Jadi jawabannya 150 ya. 150 kita bagi 3. Kan 300 bagi 2 kan 150. 3L sama dengan 150, maka L-nya 150 bagi 3. Ketemunya 50. Oh, ternyata lebarnya ketemu 50. Sekarang karena lebarnya 50, kita cari panjang. Panjangnya kan 2L. Maka panjangnya ya 2 kali 50. Lebarnya kan ketemu 50. Gitu ya. Jadi ketemunya 100. Gitu ya. Jadi lebarnya ketemu 50, panjangnya 100. Sekarang kalau sudah ketemu panjang dan lebarnya, kita cari luasnya. Di situ lihat ya kalimat berikutnya. Tanah ditanami kacang hijau berjarak satu sama lain sama, yaitu 10 cm. Pada perbatasan tanah juga ditanami. Bila satu kacang, berarti kita cari luasnya dulu. Luasnya berarti kan panjang kali lebar. Panjangnya 100, lebarnya 50 meter. Jadi 100 kali 50 meter, 5000 meter persegi. Ya. Nah, karena di situ ditanami dengan jarak sama 10 cm, maka kita cari disamakan satuannya. Kan di situ satu sama lain 10 cm, maka kita ubah juga meternya menjadi cm. 5000 kita ubah jadi cm, jadi turun 2 langkah.
Karena di situ ada persegi, maka setiap satu langkah kita kalikan 100. Jadi 5.000 kali 100 kali 100. Ketemunya ini 50 juta. 5.000 kali 100 kali 100. Dua langkah ya, turun dua langkah ya. Satu langkahnya 2. 2 0, tambahkan 2 0 aja. Jadi tambahnya 4 0 ya. Nolnya 3 tambah nolnya 4, jadi nolnya 7, pas ya. 50 juta cm persegi. Sekarang kita hitung apa namanya, luas tempat kacang hijau. Kan bentuknya persegi ya, satu sama lain sama, artinya persegi. S kuadrat, jadi 10 kali 10 100 gitu ya. Kacangnya itu lebar kacangnya, luasan kacangnya itu 100 cm. Nah, kalau menentukan banyaknya butir ya kita bagikan saja. Luas tanah dibagi luas kacangnya per ya, luasan kacangnya. Luas tanahnya 50 juta, luas kacangnya 100. 50 juta bagi 100 ya tinggal dikurangi nolnya 2 kan, jadi 500.000 butir. Ya agak lama ya ini ya, memang ini berat ya. Kemudian di situ tiap 500 butir itu 1 kilo. 1 kilo dapat 500 butir. Nah, kalau 500.000 butir ya kita bagi saja dengan 500 gitu ya. Jadi 500.000 bagi 500 ketemunya 1.000. Nah, 1.000 kilogram itu sama dengan 1 ton. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah opsi C. Gitu. Oke, soal berikutnya ini masih sama ya. Jadi variasi soalnya memang banyak sekali kan, memang untuk bagian ini banyak gitu ya, intinya seperti itu. Oke, kita lihat. Ali memerlukan 10 buku yang terdiri dari matematika dan IPA. Ya, harga setiap buku matematika itu 5.000, IPA-nya 6.000. Bila Ali membayar ke 10 buku itu 54.000, maka buku matematika yang diperoleh Ali adalah titik-titik. Yuk kita jadikan dulu ke model matematikanya ya, supaya nanti bisa dikerjakan ya. Memerlukan 10 buku terdiri dari matematika dan IPA. Misalkan X itu matematika, Y IPA. Jadi matematika ditambah IPA kan hanya 10 kan ya. Banyaknya matematika dengan banyaknya IPA, kalau di total hanya 10. Itu kalimat pertamanya, kalau diubah jadi seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kedua. Harga setiap buku matematika 5.000. Jadi 5.000, IPA-nya 6.000. Nah, banyaknya kan harga kali banyaknya kan nanti seperti ini. Jadi 5.000 matematika, 6.000 IPA, itu 54.000. Nah, seperti ini. Dari persamaan 1 persamaan 2, teman-teman bisa menggunakan cara substitusi, eliminasi juga bisa, cara matriks juga bisa, suka-suka teman-teman itu ya. Kita pakai substitusi aja lah ya kalau yang ini. Pakai eliminasi juga bisa ya. X tambah Y sama dengan 10. Yang kalimat pertama itu ya. X tambah Y sama dengan 10, maka kita pisahkan X dan Y. Y-nya pindah ke ruas kanan, jadi X sama dengan 10 dikurangi Y ya. Jadi nanti ketika ada X kita gantikan dengan 10 dikurangi Y. Nah, masuk di kalimat kedua. 5.000 X-nya diganti 10 dikurangi Y ya. Nah, kalau mengganti dikasih kurung. Jadi 5.000 dikalikan 10 dikurangi Y ditambah 6.000 Y sama dengan 54.000. 5.000 kali 10 50.000, 5.000 kali Y 5.000 Y. Jadi 50.000 dikurangi 5.000 Y kan gitu ya, ditambah 6.000 Y sama dengan 54.000. Nah, negatif 5.000 Y ditambah 6.000 Y kan 1.000 Y kan. Ya kan, jadi seperti ini. 50.000 ditambah 1.000 Y ketemunya 54.000, maka 1.000 Y-nya 54.000 dikurangi 50.000. Nah, pindahkan ruas ke kanan jadi dikurangi. Oke. Nah, 1.000 Y sama dengan 4.000 kan. Jadi 54.000 dikurangi 50.000 kan 4.000. Y-nya berarti berapa ya? 4.000 kita bagi 1.000. Jadi ketemu 4 ya. Jadi bukunya ketemu 4, buku Y, buku IPA-nya ketemu 4. Kan Y-nya tadi IPA gitu ya. Sekarang kita cari matematikanya. Bisa dimasukkan di kalimat 1 atau pernyataan 1, bisa di persamaan 2 gitu ya. Kita masukkan di X tambah Y sama dengan 10 saja.
Y-nya kita gantikan dengan 4 ya. Jadi X tambah 4 sama dengan 10, maka X-nya adalah 10 dikurangi 4. Pindah ruas. Jadi X-nya ketemu 6. Jadi X tadi kan matematika. Jadi banyaknya matematika ya 6. Ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Next berikutnya, ini masih sama. Jadi varian soalnya memang banyak sekali, teman-teman harus bekerja keras untuk bisa memahami ini gitu ya. Suatu tanah sawah berbentuk persegi panjang memiliki perbandingan panjang dan lebar 5:2. Kita langsung saja mengerjakan ya. Panjang banding lebar 5:2. Panjang banding lebar 5:2. Kita bisa menuliskannya panjangnya itu 5/2. Kan banding itu artinya per ya. Jadi 5/L sama dengan P per L sama dengan 5/2. Jadi kalau kita ubah ya jadi P sama dengan 5/2L gitu ya. Kita masuk ke kalimat 2. Panjangnya dikurangi 3, lebarnya ditambah 6. Maka panjang tersebut menjadi persegi. Artinya panjang dikurangi 3 itu akan sama dengan lebar ditambah 6 kan gitu. Persegi kan sisinya sama. Gitu ya. Jadi persegi sama, kalau berarti panjang dikurangi 3 akan sama dengan lebar ditambah 6. Panjang dikurangi 3 sama dengan lebar ditambah 6. Ya, kita gantikan P-nya dengan 5/2 kali L. 5/2L gitu ya, atau 5/2 kali L. Dikurangi 3 sama dengan L ditambah 6. Itu. Kita kumpulkan saja, jadi 5/2 kali L dikurangi L. Jadi L sebelah kanan pindah ke kiri. Plus jadi min. Nah, min 3-nya pindah ke kanan jadi plus kan gitu ya. 5/2L dikurangi L kan jadi jawabannya 3/2L. Ketemunya yang kanan kan 9. L-nya berarti 9 dibagi 3/2. Nah, pembagian yang belakang kalau pecahan berarti kita ubah jadi kali kan gitu ya. Jadi 9 kali 2/3. 9 kali 2 kan 18, dibagi 3 ketemunya 6. Jadi lebarnya ketemu 6. Sekarang kita menentukan panjangnya, kita masukkan di pernyataan 1 boleh, pernyataan 2 boleh. Pernyataan 1 saja ya, P sama dengan 5/2L ya. 5/2L berarti 5/2 kali 6. 5/2 kali 6, 5 kali 6 kan 30 dibagi 2 berarti berapa? 15. Jadi panjangnya 15, lebarnya 6. Yang diminta adalah luas persegi, panjang kali lebar ya. 6 kali 15 kali 6 ketemunya adalah 90. Jadi kalau ada soal seperti ini nanti jawabannya adalah 90 gitu ya. Oke, varian terakhir untuk soal pemecahan masalah yang ada hubungannya dengan sistem persamaan linear dua variabel seperti ini teman-teman. Jadi ongkos parkir mobil itu dijadikan variabel Y, ditarik berdasarkan jam parkir X, artinya jam parkir itu nanti diganti variabel X. Rumusnya ongkosnya adalah Y sama dengan 3.000 ditambah 1.500 dalam kurung X dikurangi 1. Ongkos parkir untuk 3 jam tadi adalah X ya. Jadi kita tulis dulu nih persamaannya. X sama dengan 3 jam kan. Jadi kita masukkan di persamaan ini. Y sama dengan 3.000 ditambah 1.500 X dikurangi 1. X-nya diganti angka 3 gitu aja sederhana. Jadi 3 dikurangi 1 kan ketemu 2. 3.000 ditambah 1.500 kali 2. Kalikan dulu ya. Jadi 3.000 ditambah 3.000 ketemunya 6.000. Jadi jawaban yang tepat berarti ongkosnya adalah 6.000 gitu ya. Kita mulai dari KI4-nya. KI4-nya itu yang KI4 ya, menguasai pengetahuan konseptual, prosedural, serta keterkaitan keduanya dalam konteks aritmatika, aljabar, geometri, trigonometri, pengukuran statistika, logika, matematika. Ya. Kompetensi mata pelajarannya adalah menggunakan konsep persamaan atau pertasamaan kuadrat dalam pemecahan masalah. Indikatornya adalah menerapkan konsep persamaan kuadrat dalam pemecahan masalah, gitu ya. Silakan teman-teman pelajari baik-baik ini. Bagaimana sih soal-soal dalam penerapan konsep persamaan kuadrat? Oke, soalnya seperti ini teman-teman.
Jumlah dua bilangan sama dengan 20, hasil kali kedua bilangan itu 75. Bilangan-bilangan tersebut adalah titik, titik, titik. Nah, ini hampir sama dengan konsep-konsep yang aljabar kemarin gitu ya. Kalau ada soal seperti ini, buat bentuk matematikanya. Misalkan begini ya, jumlah dua bilangan. Nah, bilangannya kita misalkan X dan Y atau A dan B gitu ya, sama aja. Jumlah dua bilangan berarti kita tambahkan X tambah Y 20 ya. Kemudian hasil kalinya berarti X kali Y berapa? 75 ya. X kali Y 75. Nah, dari persamaan satu teman-teman lihat ya, X tambah Y sama dengan 20 itu kita bisa memindahkan salah satu supaya nanti ketemu ya. Y itu yang X-nya pindah ke kanan kan jadi kurangi X gitu ya. Y sama dengan 20 dikurangi X. Ya, jadi setiap kali ada Y bisa diganti dengan 20 dikurangi X. Nah, kita masukkan Y sama dengan 20 dikurangi X itu pada X kali Y sama dengan 75. Y-nya diganti nanti. Di X, Y-nya kita ganti dengan 20 dikurangi X, sama dengan 75. X kali 20, 20X, X kali X, X kuadrat. Jadi 20X dikurangi X kuadrat sama dengan 75. Jadi kalau kita pindahkan X, min X kuadrat ke sebelah kanan dan 20-nya juga sebelah kanan kan jadinya X kuadrat dikurangi 20X ditambah 75 sama dengan 0. Karena tadi sebelah kirinya adalah 0 gitu ya. Nah, dari sini kita bisa dengan menggunakan faktor bisa menentukan nilai X-nya. Cari bilangan yang hasil kalinya 75, kemudian jumlah dua bilangan itu negatif 20. Gitu ya. Nah, jawabannya adalah negatif 5 dan negatif 15. Negatif 5 dengan negatif 15 kalau dijumlahkan negatif 20. Kalau dikalikan 75. Ya, min kali min kan plus gitu ya. Jadi X min 5 dan X min 15. Maka X-nya 5 kan pindah ruas ya. X dikurangi 5 sama dengan 0 kan X-nya min 5 pindah ke kanan jadi 5. Ya. X min 15 sama dengan 0, min 15-nya pindah ke kanan jadi plus 15. Jadi X itu bisa 5, bisa 15. Gitu ya. Nah, ketika X-nya 5, kita cari Y, masukkan aja di persamaan itu. Y sama dengan 20 dikurangi X. 20 dikurangi 5, ketemunya 15 kan sama. Ketika X-nya 15, Y-nya jadi 5. Artinya ya angka itu 5 dan 15 gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Gitu ya. Nah, sekarang masuk ke KI 5. KI 5 itu KI-nya sama, kemudian KM-nya yang kita lihat itu KM dan indikatornya, di mana KM-nya menerapkan konsep sudut secara kontekstual. Jadi kita akan belajar tentang sudut-sudut gitu ya, penerapan sudut dalam kehidupan sehari-hari. Contoh soalnya seperti ini. Nah, ini teman-teman diminta untuk menentukan hubungan antar sudut pada dua garis sejajar dipotong garis ketiga. Jika sudut B1 50, maka besar A2 berapa? Ya kita masukkan B1-nya di sini. Ya, ini 50 ya. Yang ditanyakan A2. Oke, kalau B1-nya 50 coba diamati teman-teman. Ini dengan ini itu namanya sehadap. Ya, pasti 50 nilainya. Yang sama, sehadap ya. Ketika sehadap maka sudutnya sama. Kemudian teman-teman lihat yang ini. Ini dan ini. Ini sifatnya adalah berpelurus. Ketika berpelurus maka jumlahnya harus 180. Nah, kita cari dulu. Jadi B2 dengan A2 itu harus dijumlahkan harus 180. B2-nya 50 maka A2-nya adalah 130 gitu ya. Nah, jawabannya D. Nah, sederhana sekali ini. Ini paling mudah yang ini gitu ya. Soal tipe kedua, ini agak berat sedikit, tapi teman-teman ya jangan khawatir karena ini memang desainnya itu kita berikan sesederhana mungkin. Arif akan mengukur tiang bendera yang berada 2 meter di depannya. Jadi kalau ada seperti ini, coba teman-teman buat sketnya. Ini Arif. Ya. Kemudian ini tiang, ini tanahnya kita buat juga. Kalau tidak ada tanahnya, tidak kelihatan. Oke, tinggi badan Arif 120, kita masukkan ini 120. Tadi jaraknya 2 meter gitu ya. Oke, memandang puncak tiang. Memandang berarti seperti ini. Sudut elevasi. Nah, sudut elevasi itu ini loh teman-teman. Nah, ini sudut elevasinya 45 derajat. Yang ditanyakan tinggi tiangnya yang warna merah itu berapa? Gitu ya.
Oke, teman-teman coba lihat. Ini berarti kan 90 derajat siku-siku ya. Nah, ini misalkan X. Lihat segitiganya, dilihat segitiganya ya. Nah, jumlah dalam sudut dalam segitiga itu kan 180. Maka kita mencari X. Kalau dijumlah 180, jadi X-nya berarti 45 tambah 90, 135. Maka X-nya kita pindahkan 135-nya ke ruas kanan. Jadi 180 dikurangi 135, ketemunya 45. Oh, ternyata ini 45, teman-teman. Nah, coba teman-teman lihat ya. 45, 90, 45 artinya segitiga ini adalah segitiga sama kaki karena ada dua sudut yang sama. Kalau tiga sudut yang sama namanya sama sisi. Kalau dua sudut yang sama namanya segitiga sama kaki. Nah, ketika sama kaki, coba lihat. Yang ini teman-teman, ini kan 2 meter, ya kan? Sama dengan yang di bawahnya. Yang ini pasti juga 2 meter, namanya juga sama kaki. Nah, ini 120 cm. Jadi tinggi tiang bendera kan kelihatan ya, 2 meter dan ini diubah jadi meter, 120 cm itu 1,2. Jadi jawabannya 3,2. Gitu ya. D gitu ya. Ini variasi soal sudut yang ketiga. Jika diilustrasikan gambar segitiga ABC sama kaki. Kita buat dulu. Nah, ini ABC. Langsung buat seperti ini supaya cepat mengerjakan. AC sama dengan BC, berarti ini sama dengan ini. Oke, kita kasih tanda. Besar sudut BAC 65. BAC 65 berarti BAC. Oh, berarti di sini. Selanjutnya dari titik A ditarik garis sejajar BC. Oh, berarti di sini seperti ini. Oke. Sedemikian sehingga sudut ACD 45. Coba kita ditarik seperti ini. Ini 45. Gitu ya. Maka besar ADC berapa? Oke, coba teman-teman lihat. Karena di situ adalah segitiga sama kaki gitu ya. ABC sama kaki berarti ini juga 65 gitu ya. Maka sudut C-nya kelihatan ya karena ABC itu kalau di total kan 180 gitu ya. Jadi kita mencari sudut ACB-nya kan 180 dikurangi 65 dikurangi 65 ketemunya 50 di sini. Coba teman-teman jumlahkan. 50 tambah 65 tambah 65 kan 180. Pas gitu ya. Oke, 50-nya di situ. Nah, kemudian coba teman-teman lihat ini. Ini pasti 50. Kenapa? Itu dalam berseberangan. Ada dua garis sejajar, dipotong garis ketiga. Kalau yang atas 50, yang seberangannya juga sama 50. Itu ya. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga ACD. Ada 50, ada 45, maka sudut yang salah satunya bisa dicari kan ya. Sudut ADC-nya kan 180 dikurangi 45 kurangi 50. Nah, ketemunya 80. Nah, ini jadi jawabannya sudut ADC-nya adalah 85 derajat. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke KI6. Kita lihat KM-nya. KI6 itu masih seputar matematika ya. KM-nya memecahkan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat bangun datar. Indikatornya memecahkan masalah geometri pengukuran tentang sifat-sifat bangun datar ini ya. Ini termasuk seharusnya ini masuk bangun ruang juga, masuk di sini gitu ya. Masuk ruang karena geometrinya itu banyak. Ini contoh soalnya seperti ini. Cermati sifat-sifat bangun datar berikut. Ada jumlah ukuran keempat sudutnya sama, sudut-sudut yang berhadapan sama besar, kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Lihat ABC-nya. Nah, berarti kita akan analisa semuanya. Ini persegi, layang-layang, belah ketupat, trapesium, kemudian jajar genjang, dan persegi panjang. Semua sudut segi 4 itu kalau di total 360. Jadi nomor 1, pernyataan nomor 1 itu berlaku untuk semua. Berlaku untuk semua. Gitu ya. Sekarang kita analisa nomor 2, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Ini benar ya. Yang ini salah ya. Karena yang bagian atas dan bagian bawah itu sudutnya tidak sama. Ini benar, ini juga tidak benar. Kenapa? Karena ini dan ini itu tidak sama. Yang namanya berhadapan itu seperti itu, teman-teman. Ini pasti benar, ini benar.
Pernyataan 2 sudah mengeliminasi layang-layang dan trapesium. Sekarang kita masuk ke pernyataan 3. Kedua diagonal berpotongan tegak lurus. Nah, ini diagonalnya ini pasti tegak lurus ya. Oke. Kemudian kita lihat yang belah ketupat, ini juga tegak lurus. Yang jajar genjang ini tidak tegak lurus karena membentuk sudut, itu sudutnya di bawah 90 derajat. Jadi ini bukan, ini juga bukan. Dilihat itu sudutnya, sudut antar diagonalnya tidak tegak lurus gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah persegi dan belah ketupat. Ini. Soal berikutnya, sebuah bangun jajar genjang PQRS mempunyai sifat sisi-sisi yang berhadapan, sejajar, dan sama panjang, dibentuk dari 4 buah titik. Jadi ini menggabungkan antara sifat-sifat bangun datar dengan Cartesius gitu ya. Ada titik-titiknya, yang diminta adalah menentukan titik S-nya. Oke, kita buat dulu. Ini gambar diagram Cartesiusnya. Kemudian P-nya 3,2. Min 3,2 letaknya di sini. Min 3,2. 0,4, 0,4 itu di sini. Oke. Q-nya di sini. R-nya 4,4 di sini. Maka kalau kita buat garis seperti ini supaya jadi jajar genjang kan pasti ini di sini kan. Nah, karena panjangnya harus sama kan gitu. Nah, berarti jawabannya adalah 1,2. Itu seperti itu. Sekarang masuk ke KI 7. Ini masih dalam hubungan dengan matematika. KM-nya adalah menentukan bayangan titik-titik terhadap transformasi geometri sederhana. Translasi, refleksi, rotasi, dilatasi. Ini berarti tentang transformasi gitu ya. Bagaimana soal-soalnya? Silahkan teman-teman simak baik-baik. Ini contohnya. Diketahui segi 4 dengan koordinat A-nya 3,6, B-nya 6,3, C-nya 6,6, D-nya 4,7, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. Jadi ini ada dua ya teman-teman. Ada 3 jenis lah soal seperti ini. Jadi teman-teman perhatikan bagaimana menentukan bayangan terhadap pencerminan Y sama dengan 2 atau Y sama dengan K gitu ya. Oke, rumusnya teman-teman dihafalkan saja. Jadi ketika pencerminan terhadap Y sama dengan K, ini rumusnya seperti ini. Kalau ada titik sembarang X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan K, maka hasil pencerminannya atau bayangannya adalah X, 2K dikurangi Y. X sama dengan 2K dikurangi Y. Nah, kita coba masukkan koordinat yang A. Kalau 3,6 berarti bayangannya X-nya utuh. X-nya utuh berarti kalau A 3,6, 3-nya utuh ya. 2K, K-nya tadi 2. Jadi 2 kali 2 dikurangi Y-nya adalah 6. 2 kali 2 dikurangi 6. 4 dikurangi 6 ketemunya negatif 2. Jadi bayangannya adalah 3, negatif 2. Begitu caranya. B 6,3, B-nya utuh ya, bayangannya utuh. Kemudian yang bayangan Y-nya 2 kali 2 dikurangi 3 gitu. 6,1. C-nya 6,6 berarti bayangannya setelah dimasukkan ke dalam rumus ketemunya 6,-2. D-nya ketika dimasukkan dalam rumus ketemunya 4,3. Jadi 3,-2, 6,1, 6,-2 dan 4,-3. Ini jawabannya. Nah, ini varian soal yang lain. Ada sudut-sudut koordinat A 2,1, B 5,1, C 5,7, D 2,7 dicerminkan terhadap Y sama dengan min X. Jadi ada Y sama dengan K, Y sama dengan min X, Y sama dengan X. Itu teman-teman hafalkan. Semuanya berkutat tentang pencerminan. Jadi teman-teman hafalkan saja tentang pencerminan. Untuk yang lain belum pernah ada ya, belum pernah dikeluarkan. Oke, kalau Y sama dengan min X rumusnya bagaimana? Sembarang titik A, B kalau dicerminkan Y sama dengan min X, maka bayangannya kita balik kemudian negatif. Karena di situ min X ya. Berarti kita balik negatif.
PA, B jadi min B, min A. Nah, ketika kita masukkan ya 2,1 kita balik jadi 1,2 kan. Jadi semuanya negatif dari min 1, min 2. Itu caranya sederhana. 5,1 berarti 1,5 dinegatifkan dari min 1, min 5. 5,7 jadi min 7, min 5. 2,7 dari min 7, min 2. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A, gitu ya. Bagian yang KI 8, ini kita pembahasannya sampai KI 8 ya. Ini kompetensi mata pelajarannya adalah menganalisis masalah yang berkaitan dengan pengukuran panjang, luas, keliling, volume, suhu, berat, kecepatan, debit ya. Terutama untuk keliling, volume, luas ya, tentang itu ya. Jadi menerapkan masalah pengukuran luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Ini indikator esensialnya sebenarnya luas saja, tapi kebanyakan itu di soal-soal itu ya juga ada volumenya gitu ya. Coba kita lihat soal-soalnya. Hiasan dinding berbentuk segi 8 beraturan dengan panjang sisi 8 cm. Jika dari titik tengah segi 8 ditarik garis tinggi sepanjang 2 akar 3. Jadi garis tingginya segitiga pada segi 8 itu 2 akar 3. Maka luas hiasan dinding. Nah, berarti kita suruh menghitung luas segi 8. Nah, luas segi 8 yang model seperti ini mudah sekali gitu ya. Oke. Luas segi 8 itu rumusnya luas alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi bagi luas alas ya. Bukan luas alas itu. Apa namanya? Itu kan kita mencari segi tiganya. Ya kan? Kan segi 8 itu segitiga ada 8. Nah, segitiga rumusnya alas kali tinggi bagi 2. Nah, kalikan 8 karena ada segitiganya ada 8. Silakan teman-teman buat segi 8 kemudian dikasih per segitiganya ada berapa? Ada 8. Jadi kita menghitung satu saja segitiga kemudian kalikan 8. Alas kali tinggi bagi 2 kali 8. Alasnya 8, tingginya 2 akar 3 kan gitu ya. 8 kali 2 akar 3 dibagi 2 kali 8. Jadi 8 kali 2 akar 3. 2-nya bisa dicoret dengan 2 jadi 8 kali 8 kan 64. Jadi 64 akar 3. Gitu ya. Sebuah drum minyak berbentuk tabung ukuran tinggi sama dengan garis tengah lingkarannya. Artinya tingginya sama dengan diameternya gitu ya, 28. Volume drumnya berapa? Ini gini. D-nya berarti 28, tingginya juga 28 gitu ya. Karena D-nya 28, jari-jarinya 14 gitu. Ya. Yang ditanyakan adalah volume. Nah, volume dari tabung itu kan luas alas kali tinggi. Luas alasnya bentuknya lingkaran jadi PR kuadrat. PR kuadrat T. Ya. Silakan teman-teman hafalkan ini. Kemudian P-nya kita ambil 22/7, R-nya 14 tadi ya. 14, 28, T-nya 28. 14 dengan 7 kita bisa coret. Ya, jadi 22 kali 2 kali 14 kali 28 kalau kita hitung itu totalnya adalah 17.248 cm3. Kita ubah ke bentuk liter karena liter itu desimeter kubik berarti turun satu langkah. Nah, naik satu langkah. Naik satu langkah itu artinya karena di situ kubik maka setiap naik itu dibagi 1000. Kita bagi aja 1000 ya. Itu 17.248 kalau kita bagi 1000 maka 17,248 ya, liter. Jawaban yang tepat opsi C. Berikutnya sebuah kardus berbentuk balok ukuran panjangnya 12, lebarnya 9, diagonal ruangnya 17. Maka permukaan kardus tersebut berapa? Oke, luas permukaan kardus itu adanya adalah panjang, lebar, dan diagonal ruang. Karena diagonal ruang itu rumusnya kan P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat kan. Nah, kita masukkan coba. 17 kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat tambah T kuadrat. Nanti kita akan cari T-nya. Tingginya balok kan belum ada. 17 kuadrat itu 289, 12 kuadrat itu 144, 9 kuadrat 81. 144 tambah 81 225 ya. Pindahkan ruas jadi 64 T kuadrat maka T-nya ketemu 8. Oh, ternyata tingginya 8.
Kalau panjang lebar tingginya sudah ketemu, maka kita bisa menentukan luas baloknya. Rumusnya ini. 2 dalam kurung panjang kali lebar, lebar kali tinggi, panjang kali tinggi. 2 kali 2 dalam kurung 12 kali 9, 9 kali 8, 12 kali 8. Ketemunya 12 kali 8 kan 108, 9 kali 8 72, 12 kali 8 96. Kalau di total berapa? 276. Jadi 2 kali 276 ketemunya 552. Budi akan membuat ember tanpa tutup berbentuk tabung. Ember tanpa tutup berbentuk tabung, jadi tabung tanpa tutup ya. Tingginya 24 desimeter. Ember tersebut menampung airnya 3696 liter atau dm. Ya, satuannya sama, jadi tidak usah diubah-ubah. Ini yang diminta mencari luasnya gitu ya. Ada volumenya, ada tingginya. Menentukan luas alas kan tadi kita sudah mengatakan bahwa volume dari tabung adalah luas alas kali tinggi. Maka kalau menentukan luas alasnya atau luas lingkarannya kan volume dibagi tinggi, gitu ya. Luas lingkarannya kan volume dibagi tinggi. 3696 dibagi 24 ketemunya 154. Jadi luas lingkarannya 154. Luas alas dan rumusnya pi r kuadrat karena bentuknya lingkaran ya. Jadi 154 itu 22 per 7 kali r kuadrat. Menentukan r kuadrat ya kita tinggal pindahkan 7-nya ke ruas kiri jadi kali, 22 ke ruas kiri jadi bagi. Jadi 154 dikali 7 bagi 22. 154 dibagi 22 kan ketemu 7. Jadi 7 kali 7 49. Jadi R-nya adalah akar 49. Ketemunya 7. Nah, ketemulah R-nya 7. Nah, sekarang kita menentukan luas dari tabung tanpa tutup. Jadi alas dan selimut saja. Luas alasnya tadi kan sudah ketemu 154, ya tulis saja 154. Luas selimut tabung itu rumusnya 2 pi RT. 2 pi RT. Ya, kita masukkan 2 kali 22 per 7, R-nya 7, T-nya 24. 7 dengan 7 bisa dicoret ya. Jadi 2 kali 22 kali 24 ketemunya adalah 1056. Jadi 154 ditambah 1056 ketemunya 1210 desimeter persegi. Jadi jawabannya itu. Yang program kita kali ini yang KI 9 ini menguasai pengetahuan konseptual prosedural tentang matematika. Intinya KI 1 sampai KI 13 itu tentang matematika dan kompetensi mata pelajarannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan statistika. Jadi soal-soal yang ada di sini nanti ya hubungannya dengan statistika. Ya. Bagaimana variasi soalnya? Silakan teman-teman perhatikan baik. Untuk statistika soal pertama ini tentang rata-rata ya teman-teman. Ini ada teman-teman nanti akan disajikan tentang rata-rata gabungan. Soalnya seperti ini, suatu kelompok belajar siswa terdiri dari 12 anak. Rata-rata nilai matematika 12 anak tersebut adalah 78. Jadi ada 12 anak, rata-ratanya 78 gitulah intinya. Kemudian bila seorang anggota kelompok menyusul ujian, rata-ratanya menjadi 79. Gitu ya. Nilai matematika anak yang baru masuk tersebut berapa? Oke. Kalau ada 12 anak, rata-ratanya 78, maka jumlah nilainya kita tinggal kalikan. Ini seperti ini. Nah, jumlah nilai dari 12 anak itu ya kita kalikan 12 kali 78. Hasilnya 936. Nah, di situ masuk anggota baru. Jadi anaknya jadi berapa? 13. Rata-ratanya 79, maka total nilainya 13 kali 79. Hasilnya adalah 1027. Maka teman-teman bisa langsung menentukan nilai satu orang anak tadi yang masuk. 1027 kita kurangkan dengan 936, hasilnya 91. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Nah, sesederhana itu teman-teman. Ya, mudah sekali sebenarnya. Bagian kedua ini tentang median. Jadi kalau hubungannya dengan statistika itu mean, median, modus. Nah, mean, median, modus. Mean itu rata-rata. Rata-rata modelnya biasanya seperti tadi ya, tentang rata-rata gabungan. Model penyelesaian masalah.
Nah, kalau median dan modus itu biasanya bentuknya ya soal seperti ini, soal konseptual. Nah, kalau ada data seperti itu, teman-teman diminta untuk menentukan median, caranya bagaimana? Ya, sederhananya teman-teman itu menentukan frekuensinya dulu. Ini dilihat nih ya frekuensinya. Nah, ini teman-teman diminta untuk mentotal ya, menotal, menjumlah semua. 8 tambah 6 kan 14, tambah 12 24, tambah 4 kan 30. Ya. Jadi total frekuensinya 30. Nah, median itu kan nilai tengah. Jadi 30 itu tengahnya di mana? Ya kan 15. Ya kan? Data ke-15 itu kira-kira letaknya di mana? Coba kita urutkan dari atas. 8 ditambah 6 kan 14. Berarti data ke-15 pasti posisinya di sini. Ya. Oke, kita masukkan rumusnya. Menentukan rumus median itu B sama dengan setengah N itu frekuensi total, dikurangi frekuensi kumulatif sebelum, FK itu frekuensi kumulatif sebelum, FI itu frekuensi itu sendiri, ya tempat median berada. P itu panjang kelas, ya. B itu nilai batas bawah. Batas bawah itu tadi dilihat itu teman-teman. Nilainya kan berkisar antara 61 sampai 70. Berarti batas bawahnya adalah sebelum angka 61. Nah, setengahnya sebelum angka 61 kan 60,5 berarti ya. 60,5 setengahnya ya, setengahnya. Sebelum. Jadi sebelum 61 itu setengahnya adalah 60,5. Setengah N-nya tadi 30 kan totalnya kan 30. Jadi setengahnya 30 15. Jadi angka 15 itu diperoleh dari setengahnya 30. FK kumulatif sebelum yaitu 8 dan 6 kan sebelum di angka 12 itu 8 dan 6. 8 dan 6 itu totalnya 14. Kemudian FI itu letak medianya di angka frekuensi 12 gitu. Panjang kelasnya 10 dari mana angka 10 itu? 61 sampai 70 teman-teman coba cek satu persatu ya. 61, 62, 63, 64 sampai 70 itu ada 10 angka. Gitu ya, seperti itu. Kemudian kita 15 dikurangi 14 kan 1. Jadi 1 per 12 kali 10 gitu ya. 1 per 12 itu kan 1 kali 10, 10 dibagi 12 ketemunya kan 5 per 6. Atau kalau disederhanakan kan 5 per 6. 5 per 6 kalau dibuat koma itu hasilnya 0,83. Jadi 60,5 ditambah 0,83, 61,33. Nah, begitu teman-teman. Jawabannya berarti yang benar adalah yang B. Ya, teman-teman silahkan apa itu namanya? Perhatikan caranya seperti itu. Menentukan B-nya bagaimana? Menentukan N-nya seperti apa? Kumulatif sebelumnya atau FK-nya seperti apa? FI-nya seperti apa? Dan nanti kalau teman-teman sering lupa tentang rumus ini, silahkan teman-teman catat dulu supaya nanti dihafalkan dan dicoba terus-menerus. Nah, sehingga nanti hafal sendiri gitu ya. Yang ketiga tentang modus. Tadi saya bilang ya kalau statistika itu varian soalnya ada 3 jenis. Mean atau rata-rata, median, dan modus. Modus ini nilai yang paling banyak muncul teman-teman ya. Kalau median nilai tengah, modus nilai yang paling banyak muncul. Nah, cara mengerjakan nilai modus ya teman-teman lihat frekuensinya. Ada 14, 16, 30, 20, 10. Karena modus tadi nilai yang paling banyak muncul, maka pilih yang paling banyak yaitu angka 30 ini ya. Nah, ini kira-kira letaknya nanti di 71 sampai 80 angkanya. Nah, kita masukkan rumus saja ya. Rumus mencari modus ini rumusnya ini. B tadi sama seperti tadi, batas bawah, nilai sebelum kelas ya. Kemudian P panjangnya kelas, B1 itu tadi sebelum ya, B1 itu apa namanya? Selisih antara kelas modus ya, frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. Kalau B2 selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya. Coba teman-teman lihat sekarang B-nya. Karena letaknya tadi di 71 sampai 80 ya. B-nya kan batas bawahnya. Sebelum angka 71 kan berarti 70,5. Panjang kelasnya dari 71 sampai 80 pasti 10. Ya, kemudian B1-nya itu 30 dengan 16 itu selisihnya berapa? 30 dengan 16 kan 14 selisihnya. B1 itu selisih dengan sebelumnya. Nah, B2-nya selisih dengan sesudahnya 30 dengan 20. Itu selisihnya 10. Jadi seperti ini mengerjakannya. Itu ya. 14 ditambah 10 kan 24. 10 kali 14 140. Ya, kalau dihitung
itu berarti 5,83. 140 dibagi 24 itu 5,83. Ditambahkan dengan 70,5 hasilnya adalah 76,33. Ini. Jadi selesai ya untuk kompetensi ini. Nah, kita lanjutkan untuk kompetensi berikutnya, yaitu kompetensi inti nomor 10. Ini tentang matematisasi horizontal dan vertikal. Nah, kompetensi mata pelajarannya untuk memecahkan masalah horizontal, matematisasi horizontal, menyelesaikan masalah. Artinya matematisasi horizontal itu hubungan antar konsep pada mata pelajaran matematika gitu ya. Nah, indikatornya adalah memecahkan masalah yang berkaitan dengan matematika sosial. Bagaimana soalnya? Silakan teman-teman cek soalnya sebagai berikut gitu ya. Ini contohnya seperti ini teman-teman. Ini hubungan antar konsep, yaitu tentang sudut. Sudut ini menghubungkan antara konsep geometri dengan konsep aritmatika. Sudut merupakan pertemuan dua buah garis yang bertemu pada titik pangkalnya. Ini kan artinya geometri. Jika 3 buah garis bertemu dalam satu titik, maka menghasilkan 3 buah sudut. Jika 4 buah garis menghasilkan 6 buah sudut. Nah, kalau 50, nah, ini pada pertemuan kemarin kita sudah buatkan rumus yang sangat sederhana. Menentukan banyak sudut jika diketahui garis yang menyusunnya. Ini rumusnya seperti ini. Hafalkan saja menentukan banyak sudut kalau ada garis yang menyusunnya ada berapa. Gitu ya. Rumusnya N dikalikan N dikurangi 1 dibagi 2. Nah, N-nya di situ yang ditanyakan adalah sudut ke 50. Banyaknya sudut jika garisnya 50. Maka ya 50 dikali 49 dibagi 2. Ya, 50 kali 49 bagi 2 itu hasilnya 1225. Ya, jadi jawabannya adalah opsi D, 1225. Berikutnya, kita masuk ke KI 11. Ini masih dalam kaitan antara matematisasi horizontal dan vertikal. Ya. Kalau tadi kita sudah menentukan bagaimana cara menggunakan matematisasi horizontal, hubungan antar konsep ya, satu konsep dengan konsep yang lain yang terpisah. Sekarang kita menggunakan matematisasi vertikal, di mana kalau vertikal itu ya dalam satu konsep tapi dikembangkan itu ya, hubungan antar konsep tapi masih dalam satu rumpun. Ya. Ya, indikatornya adalah kita diminta untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan logika atau penalaran. Nah, bagaimana soalnya? Silakan teman-teman simak baik-baik penjelasannya. Ini tentang logika teman-teman. Pernyataan berikut yang bernilai benar adalah titik-titik. Jadi kita diminta untuk menganalisis opsi A sampai D ini mana yang bernilai benar. Dari A sampai D itu semuanya menggunakan kata hubung dan. Gitu ya. Kata hubung dan. Jadi kita akan menggunakan konsep logika dan. Konsep logika dan saya berikan seperti ini. Jadi kalau ada pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 1 itu P, pernyataan 2 Q, maka P dan Q itu kesimpulannya. Gitu ya. Kalau pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar, maka kesimpulannya pasti benar. Pernyataan 1 salah benar, pernyataan 2 salah, pasti kesimpulannya salah. Pernyataan 1 salah, pernyataan 2 benar, maka kesimpulannya salah. Pernyataan 1 salah, yang kedua benar juga salah. Nah, intinya apa? Pernyataan dan itu akan bernilai benar itu jika dua-duanya benar. Ini. Yang lain kan salah kan. Kesimpulannya pasti salah. Jadi saya ulangi lagi, untuk dan itu kalau dua-duanya benar baru pernyataannya menjadi benar. Jadi kita akan analisa A sampai D itu apakah dua-dua pernyataannya, dua-duanya pernyataannya adalah pernyataan yang benar. Coba kita cek ya. Opsi A 2 tambah 3 5, yes benar ini kan. 3 lebih besar dari 5 jelas ini salah, maka opsi A itu jelas salah. Ya. Yang B 2 tambah 3 5, yes. 3 kurang dari 5, yes. Ini berarti yang B itu dua-duanya benar, pasti kesimpulannya juga benar. Yang ketiga 2 lebih besar dari 3 ini jelas salah, Lumpur Lapindo ada di Jawa Timur, yes. Ini yang satu salah, maka pasti jawabannya kesimpulannya pasti salah. Yang di bulan Januari terdiri dari 30 hari. 30 hari itu salah ya, harusnya 31. Satu tahun terdiri dari 52 minggu, ini benar karena 364 dibagi 7 itu 52 gitu ya.
Maka yang dua-duanya bernilai benar adalah opsi B saja. Jawaban yang tepat berarti opsi B. Nah, sekarang kita masuk ke KI 12. Ini diminta mampu menggunakan konsep prosedural keterkaitan keduanya dengan pemecahan masalah matematika. Ini menguji pengetahuan konseptual prosedural keterkaitan keduanya dengan konteks aritmatika. Indikatornya apa? Menggunakan bilangan untuk memecahkan masalah sehari-hari. Jadi nanti kita akan berhadapan dengan soal-soal tentang aritmatika, gitu ya, tentang bilangan. Soal-soalnya seperti apa? Coba kita cek ya. Ini contohnya seperti ini. Ini barisan bilangan ini termasuk juga aritmatika. Diminta untuk menentukan suku ke-10. Ini caranya macam-macam. Teman-teman bisa menggunakan rumus atau dengan menggunakan langsung. Jadi 357 setelah itu pasti 9. Dan seterusnya nanti suku ke-10-nya teman-teman bisa langsung jawab. Tidak usah pakai rumus kalau lupa rumusnya. Gitu ya. Kalau ingat rumusnya, ini keuntungan dari ingat rumus itu kalau teman-teman itu soalnya itu suku ke 1000 itu pakai rumus cepat. Kalau dihitung pakai satu per satu ya tidak ketemu, nanti lama dan tidak ketemu ya. Kita berarti belajarnya pakai rumus saja. Kita coba perhatikan ini barisannya seperti ini. Langkah pertama teman-teman harus menguji ini aritmatika apa geometri. Caranya bagaimana? Ini silakan teman-teman cari selisihnya. 1 dengan 3, 1 menjadi 3 itu kan selisih 2. 3 dengan 5 selisih 2. 5 dengan 7 selisih 2. Nah, karena selisihnya sama semua, maka itu disebut barisan aritmatika. Nah, barisan aritmatika rumus mencari suku ke n-nya bagaimana? Ini, UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1B. N-nya berapa? N-nya suku yang ditanyakan. Kan yang ditanyakan suku ke-10, maka N-nya nanti diganti angka 10. A itu suku pertama, yang depan sendiri, yaitu angka 1 itu ya. B itu selisihnya. Ya, B itu bedanya. Selisih bedanya kan 2. Suku yang belakang dikurangi suku ke depan. Jadi 3 dikurangi 1 kan 2. 5 kurangi 3, 2. Ingat ya teman-teman, B itu yang belakang dikurangi depan. Di 7 dikurangi 5, 2. Ini maka B-nya 2. Ya, jadi mencari suku ke-10, U10 ya A-nya tadi 1, N dikurangi 1, 10 dikurangi 1 kan berarti B-nya tadi 2. Nah, kita cari hasil pengurangannya, 10 dikurangi 1 kan 9. 9 kali 2 dulu. 9 kali 2, 18. Ya, jadi 1 ditambah 18, ketemunya 19. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Ya, ini ya tentang aritmatika bilangan itu yang pertama teman-teman harus bisa mengerjakan tentang ini, tentang barisan. Yang kedua, ini tentang KPK. Ya, tentang KPK, ini juga termasuk aritmatika bilangan. Nah, soalnya seperti ini teman-teman. Terdapat dua buah lampu, yaitu B dan C. Lampu B menyala setiap 40 detik, lampu C menyala setiap 1 menit. 1 menit itu berarti 60 detik ya teman-teman ya. Jadi berapa kalikah kedua lampu itu menyala bersama 15 menit. Nah, berarti kita diminta untuk menentukan KPK. KPK dari 40 dan 60 menit 60 detik. Kan 1 menit 60 detik. Yuk kita cari KPK dari 40 dan 60. Pakai tabel boleh, pakai tabel ya. Ini 40 60. Kita cari bilangan pembagi yang bisa membagi 40 atau membagi 60. Misalkan 2. 40 bagi 2 kan 20. 60 bisa dibagi 2? Bisa, 30 gitu ya. Kemudian dua-duanya ini juga masih bisa dibagi 2 lagi. 10, ini 15. Nah, masih ada lagi pembagi yang bisa membagi duanya? Masih ada 5 ya. 5 bagi 5 ketemu 2, bagi 5 ketemu 3. Nah, kalau sudah tidak bisa dibagi dua-duanya, kita bagi per satu-satunya. Ya, misalkan 2 bagi 2, hasilnya 1. Yang 3-nya tidak usah kita bagi. Nah, setelah itu masih ada lagi yang belum bisa dibagi 3. 3 bagi 3, ketemunya 1. Habis ya. Jadi kalau sudah satu-satu seperti ini, habis nih menentukan KPK dengan metode tabel.
Nah, KPK-nya bagaimana menentukannya? Tinggal kita kalikan saja yang bagian faktor itu. 2 kali 2 kali 5 kali 2 kali 3. Hasilnya 120 detik. Nah, 120 detik itu kalau kita konversi ke menit kan jawabannya 2 menit, ya kan? Nah, karena di situ menyala 15 menit, maka kita tinggal bagi. Kalau berapa kalinya berarti kita tinggal bagi 15 dibagi KPK-nya tadi 2. 15 dibagi 2 itu 7 lebih. 7 lebih sedikit. Nah, karena di situ yang diminta berapa kali, maka sisanya tidak diperhitungkan. Nah, jawabannya ya 7 kali itu ya. B gitu. Nah, soal berikutnya ini tentang FPB. Jadi pada bilangan itu teman-teman yang perlu dipelajari adalah operasi bilangan, kemudian barisan, KPK dan FPB. Ini contoh FPB-nya seperti ini. Bu Nani akan mengadakan arisan di rumahnya. Ia membeli sejumlah kue untuk disajikan pada tamu yaitu 48 buah kue sus, 84 kue dadar gulung, 60 buah kue putu dan 96 buah kue bolu kukus. Jadi ada 4 jenis kue. Kue tersebut akan disajikan di piring sebanyak-banyaknya. Berapa banyak piring yang dibutuhkan untuk menyajikan kue-kue tersebut, gitu ya. Jadi kalau model seperti ini teman-teman bisa mencarinya dengan menggunakan FPB. FPB dari empat-empatnya itu, gitu ya. Nah, caranya bagaimana pakai tabel? Boleh. Ya, jadi kita pakai tabel seperti ini. Hampir seperti KPK. Nanti bedanya apa? Kalau KPK itu sampai di angka 1 sampai semuanya bisa dibagi meskipun angkanya tidak dua-duanya bisa dibagi tapi tetap dibagikan. Nah, sekarang kalau FPB itu harus membagi keempat-empatnya, harus bisa dibagi bilangan yang sama. Ini contohnya dibagi 2. Ini 12 nih 42, ini 30, ini 48. 96 bagi 2 kan 48 ya. Cari bilangan yang bisa membagi keempat-empatnya lagi. 24, 42, 30 dan 38. Dua lagi bisa. Bisa nih 24 bagi 2 itu 12, 42 dibagi 2 itu 21, kemudian 30 bagi 2 15, kemudian 48 dibagi 2 24. Cari bilangan yang bisa membagi keempat-empatnya lagi. Kalau kita bagi 2, 21 kan nggak bisa. Kita bagi 3 coba. 12 bagi 3, 4. 21 bagi 3, 7. 15 bagi 3, 5. 24 bagi 3, 8. Masih ada lagi yang bisa membagi 4, 7, 5, 8. Sudah habis, tidak bisa. Maka FPB-nya tinggal kita kalikan. 2 kali 2 kali 3. Ketemunya 12 gitu ya. Jadi banyaknya kue untuk menyajikan tadi adalah banyaknya piring untuk menyajikan berarti ada 12. Jawabannya yang benar adalah A. Gitu seperti itu. Sekarang masuk ke KI 13. Ini mampu menggunakan pengetahuan konseptual, prosedural, dan keterkaitan keduanya dengan pemecahan masalah matematika. Kita langsung ke KM-nya atau kompetensi mata pelajarannya. Itu menguji pengetahuan konseptual, prosedural, kemudian keterkaitan keduanya dengan konteks materi kecepatan. Menyelesaikan masalah pengukuran kecepatan. Ini soalnya seperti ini tentang kecepatan. Kecepatan itu kasusnya banyak, tapi yang sering muncul ya ini. Dan dari tahun 2017 sampai 2019 munculnya ya tentang ini. Berpapasan dengan waktu sama. Ini yang paling mudah memang ini. Gitu ya. Kalau misalkan susul menyusul waktu beda itu susah. Berpapasan waktu beda itu juga agak ribet ya. Nah, untunglah ini soalnya tentang berpapasan dengan waktu yang sama. Kita bacakan dulu soalnya. Jarak dari kota A kota B adalah 275. Agung naik mobil dari A ke B. Ingat, Agung naik mobil dari A ke B. Berangkat jam 8 lebih 5 menit, kemudian kecepatannya 72 km per jam. Jadi Agung ini kita anggap V1, gitu ya. V1-nya 72 km per jam. Jadi kalau ada soal seperti ini langsung tulis saja teman-teman di kertasnya. Oke, kedua berikutnya adalah pada waktu yang bersamaan Bima berangkat dari B ke A. Oh, jadi tadi A ke B, ini B ke A. Kecepatannya 53. Jadi V2-nya 53. Nah, karena satu A ke B, yang satunya adalah B ke A, maka
itu pasti berpapasan dengan waktu yang sama. Ya. Oke, karena berpapasan dengan waktu yang sama, kita bisa merumuskan mencari T-nya. Itu S dibagi V1 ditambah V2. S-nya tadi adalah 275, V1-nya 72, V2-nya 53. Ya. Jadi 275 dibagi 72 ditambah 53 ketemunya 125. Hasilnya adalah 11/5 kalau disederhanakan. Dibagi 5 kan ketemu 11, dibagi 25 ketemu 11, bagi 25 ketemu 5. 275 dibagi 25 kan 11. 125 dibagi 25 ketemunya 5. Ini 11/5 satuannya jam. Nah, kalau kita mau ubah ke menit ya kalikan saja 60. 11/5 jam itu berapa menit ya? Kalikan aja 60. 11/5 kali 60. Nah, 60 dibagi 5 kan ketemu 12. Jadi 11 kali 12 menit ketemunya 132 menit. Dari mana tadi? 60 dengan 5 bisa dicoret ketemunya 12 tadi ya. Jadi 11 kali 12. 11 kali 12 itu 132. Nah, 132 menit itu berapa jam berapa menit? Nah, berarti 2 jam lebih 12 menit kan? Gitu. 1 jam kan 60 menit tadi ya. Oke, karena berangkatnya jam 8 lebih 5 menit, maka ditambah dengan 2 jam 12 menit hasilnya 10 jam 10 lebih 17 menit. Jadi jawaban yang tepat adalah 10:17 gitu. Oke, itu dulu teman-teman. Dan sekedar informasi, e-book Peritas PPG PGSD sudah full version. Artinya sudah ada TPA, bakat minat, profesional, dan pedagogik. Nah, bagi teman-teman yang sudah beli, menginginkan update-nya, versi update-nya, silakan teman-teman hubungi admin ya. 085712166998. Atau bagi teman-teman yang baru ikut, belum tahu ternyata ada e-book dan TO-nya, silakan teman-teman membeli di 085712166998 gitu ya. Kemudian terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.